Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Nikma SE MSI AK CA CRA CRP dengan mata kuliah SA Akuntansi Keuangan 3 dan teman-teman yang kami sayangi. Perkenalkan, nama saya Natasha Ramadhani dan teman-teman saya. Kenalkan, saya Keza Fedila. Saya Aurelian Aprapenda. Di sini kami akan mempresentasikan tugas analisis pajak tangguhan dan analisis imbalan kerja. Yang pertama akan dijelaskan oleh Keza. Eh, dengan Keza dipersilakan. Baik, di sini kita akan membahas untuk menganalisis pajak tangguhan PT Unilever pada tahun 2023 dan 2024. Pertama, untuk aset pajak tangguhan atau Deferred Tax Asset atau DTA, ini berdasarkan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk pada tahun 2023 itu perusahaan itu belum mencatat aset pajak tangguhan, sehingga nilainya masih nol. Nah, sehingga eh, pada tahun 2024 terjadi peningkatan yang sangat signifikan menjadi sebesar 509.671 juta rupiah. Peningkatan ini bukan sekedar angka, tetapi memiliki arti yang sangat penting, di mana aset pajak tangguhan itu menunjukkan bahwa perusahaan itu memiliki hak untuk mengurangi beban pajak di masa depan. Dengan kata lain, perusahaan itu saat ini mungkin membayar pajak lebih besar, tetapi akan dikompensasikan di periode berikutnya melalui pembayaran pajak yang lebih kecil. DTA ini muncul karena adanya beda temporer yang dapat dikurangkan. Artinya, biaya sudah diakui dalam laporan keuangan atau secara akuntansi, tetapi belum diakui dalam laporan pajak atau fiskal. Nah, akibatnya laba fiskal itu saat ini lebih tinggi dan pajak yang dibayarkan itu akan lebih besar. Sedangkan di masa depan, saat biaya itu diakui, pajak akan lebih kecil. Misalnya perusahaan itu mencatat provisi bonus karyawan sebesar 100 juta rupiah di tahun 2023. Nah, menurut akuntansi langsung menjadi beban, sedangkan menurut pajak itu belum boleh dikurangkan. Nah, akibatnya laba fiskal itu lebih tinggi senilai 100 juta rupiah dan pajak itu akan dibayarkan lebih besar. Nah, dengan tarif 22%, maka perusahaan itu kelebihan bayar pajak sebesar 20 juta rupiah sekarang dan ini akan menjadi pengurang pajak di masa depan. Nah, 22 juta rupiah ini akan dicatat sebagai aset pajak tangguhan. Pada PT Unilever Indonesia Tbk ini, pada tahun 2023, aset pajak tangguhannya senilai nol dan 2024 itu senilai 509.000 juta, 671.000 rupiah. Artinya terjadi kenaikan DTA sebesar 509 juta 1.671 juta rupiah. Ini menunjukkan adanya penambahan signifikan beda temporer yang dapat dikurangkan. Nah, dampaknya terhadap laba itu tidak langsung menaikkan laba saat ini karena bukan kas masuk dan meningkatkan laba masa depan karena pajak yang dibayar itu nanti lebih kecil sehingga laba bersih di masa depan itu akan lebih besar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kenaikan aset pajak tangguhan pada tahun 2024 itu bukan hanya menunjukkan perubahan angkanya saja, tetapi juga mencerminkan strategi perusahaan dalam mengelola perbedaan antara akuntansi dan perpajakan. Dengan adanya DTA sebesar 509.671 juta, Unilever itu memiliki potensi untuk mengurangi beban pajak di masa depan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan laba bersih perusahaan pada periode mendatang. Oleh karena itu, DTA dapat dianggap sebagai salah satu indikator positif dalam menilai prospek keuangan perusahaan ke depannya. Next, ke bawah. Nah, next, ke bawah. Yang bagian B.
Nah, pada bagian B itu ada liabilitas pajak tangguhan atau DTL, di mana DTL ini muncul saat laba akuntansi itu lebih tinggi dari laba fiskal, sehingga perusahaan itu nantinya akan membayar pajak lebih besar. Contohnya biasanya berasal dari penyusutan aset tetap atau pengakuan sewa. Nah, data Unilever itu menunjukkan DTL 2023 sebesar 165.609 juta dan menurun menjadi 108.972 juta rupiah di tahun 2024. Ini menandakan bahwa sebagian kewajiban pajak itu tangguhan itu sudah diakui atau sudah berkurang. Kemudian selanjutnya ada beban pajak kini. Ini merupakan pajak yang benar-benar dibayarkan oleh perusahaan pada tahun berjalan. Nah, langsung memengaruhi laba bersih. Nah, Unilever ini mencatat beban pajak kini senilai 1.384.213 juta rupiah pada tahun 2024 dan 953.767 juta rupiah di tahun 2024. Artinya laba bersih tahun tersebut berkurang sebanyak itu karena kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Kemudian ada beban pajak tangguhan, di mana beban pajak tangguhan itu muncul akibat perubahan DTA dan DTL dari tahun ke tahun. Nah, beban ini tidak langsung terlihat di bagian kas, tetapi langsung memengaruhi ke laba. Pada tahun 2023, beban pajak tangguhan Unilever itu hanya senilai 2.700.000 rupiah, tetapi melonjak menjadi 28.724 juta di 2024 karena perubahan DTA dan penyesuaian DTL. Next, nomor 2. Selanjutnya ada analisis tren perubahan beda temporer, di mana eh, yang pertama itu ada provisi dan akrual, yaitu senilai 35.573 juta. Kemudian pada tahun 2024, 178.932 juta rupiah, di mana hasil pengurangannya itu sebesar 214.505 juta rupiah. Next. Ke atas. Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa total beda temporer itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari 9.112 juta pada tahun 2023 menjadi 130.564 juta di tahun 2024. Kenaikan ini bukan hanya angka semata, tetapi mencerminkan adanya perubahan nyata dalam komponen-komponen yang mempengaruhi pajak tangguhan perusahaan. Dari analisis tersebut, terlihat bahwa faktor utama yang mendorong peningkatan beda temporer adalah provisi dan akrual, aset tetap dan tak berwujud, serta liabilitas imbalan kerja. Hal ini menunjukkan bahwa biaya-biaya yang dicatat di laporan akuntansi, tetapi perlakuannya itu berbeda di laporan fiskal atau pajak. Nah, meningkatnya ini cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Next. Dampak dari tren ini cukup jelas terhadap posisi pajak perusahaan. Pertama, pengakuan aset pajak tangguhan sebesar 509.670.000 rupiah. Ini muncul karena sebagian beda temporer tersebut akan mengurangi pajak yang harus dibayarkan di masa depan. Kedua, liabilitas pajak tangguhan justru mengalami penurunan dari 165.609.000 rupiah menjadi 8.972.000 rupiah, yang menandakan sebagian kewajiban pajak di masa depan itu sudah dikompensasikan.
Kemudian yang terakhir, beban pajak tangguhan turut meningkat secara signifikan dari 2.007.000 rupiah menjadi 28.724.000 rupiah, yang mencerminkan adanya penyesuaian akibat perbedaan temporer yang cukup besar di tahun 2024. Nah, dengan kata lain, tren beda temporer ini yang meningkat itu tidak hanya mempengaruhi angka di neraca, tetapi juga memiliki implikasi nyata terhadap beban pajak dan pengelolaan pajak tangguhan perusahaan. Nah, dari sudut pandang kami yang mencoba memahami laporan keuangan, eh, ini penting untuk memperhatikan komponen beda temporer untuk menilai kesehatan dan strategi pajak perusahaan secara menyeluruh. Mungkin sekian dari saya. Materi selanjutnya itu akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aurel. Pada Aurel dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan untuk soal yang nomor tiga, yaitu sumber yang menyebabkan beda temporer. Nah, berdasarkan data PT Unilever pada tahun 2023 dan 2024, total beda temporer itu melonjak drastis dari 9 juta sebesar 9,12 juta menjadi sebesar 130,56 juta. Nah, eh, sumber utamanya yang pertama itu ada provisi dan akrual. Nah, perusahaan logikanya itu misalnya perusahaan itu mencatat biaya estimasi seperti bonus, klaim, atau biaya promosi yang belum ditagih di laporan laba rugi untuk mematuhi prinsip matching konsep. Namun, otoritas pajak baru memperbolehkan biaya ini dikurangkan dari penghasilan kena pajak saat uangnya memang benar-benar sudah dibayarkan. Selanjutnya yang kedua itu ada aset tetap tak berwujud. Aset yang kedua itu ada aset tetap dan tak berwujud. Nah, ini terjadi karena perbedaan metode atau masa manfaat penyusutan antara akuntansi komersial dan peraturan perpajakan secara fiskal. Nah, jika penyusutan akuntansi lebih besar, maka laba fiskal akan lebih tinggi saat ini, namun akan lebih rendah di masa depan. Nah, komponen ini naik dari negatif 26,2 juta menjadi 64,22 juta. Nah, hal ini memberikan kontribusi pembentukan DTA sebesar 19,58 19,85 miliar. Selanjutnya itu ada eh, liabilitas imbalan kerja. Nah, biaya logikanya itu misalnya biaya pensiun atau tunjangan hari tua dicatat sekarang sebagai beban di laporan keuangan. Namun secara pajak biaya ini baru diakui sebagai pengurang saat pembayaran akrual dilakukan kepada pensiunan. Nah, beda temporer itu naik sebesar 11,60 juta yang menghasilkan DTA tambahan sebesar 2,55 juta. Selanjutnya itu ada sewa. Nah, perbedaan ini timbul karena eh, cara pengakuan beban sewa antara standar akuntansi dan aturan fiskal itu tidak sinkron. Nah, jika fiskal mengakui biaya lebih cepat, maka pajak masa depan akan meningkat. Nah, nah, jadi saldo komponen sewa itu turun signifikan sebesar 194,92 juta, yang menyebabkan munculnya liabilitas pajak tangguhan sebesar 42,88 juta. Selanjutnya, nomor 4, analisis dampaknya ke laba. Nah, jadi eh, setelah melihat data Unilever, terlihat jelas bahwa perbedaan temporer dan pajak tangguhan memiliki pengaruh yang nyata terhadap perusahaan, terhadap laba perusahaan, baik untuk tahun berjalan maupun proyeksi di masa depan. Nah, untuk berikut adalah analisis dampak terhadap laba PT Unilever. Yang pertama itu ada dampak dari beban pajak kini. Nah, beban pajak kini itu turun dari 1
1,38 triliun di tahun 2023 menjadi 993,76 miliar di tahun 2024. Nah, penurunan beban pajak sebesar kurang lebih 360 miliar ini secara langsung membantu menahan penurunan laba bersih agar tidak merosot terlalu tajam akibat beban usaha yang naik. Nah, selanjutnya itu ada dampak dari beban pajak tangguhan. Nah, terdapat lonjakan beban pajak tangguhan dari 2,7 juta menjadi 287 miliar di tahun 2024. Nah, meskipun tidak mempengaruhi arus kas masuk dan keluar secara langsung dan secara akuntansi, beban ini tetap mengurangi laba bersih periode berjalan sebagai penyesuaian atas perbedaan timing pengakuan pajak. Selanjutnya itu ada dampak strategis dari aset pajak tangguhan. Nah, kenaikan DTA dari 0 ke 509,67 miliar adalah sinyal positif. Nah, ini berarti Unilever itu memiliki piutang pajak yang akan mengurangi beban pajak tunai di masa depan. Nah, sehingga diproyeksikan akan meningkatkan laba bersih di periode mendatang. Selanjutnya itu ada dampak dari penurunan liabilitas. Dampak dari penurunan liabilitas pajak tangguhan. Nah, penurunan penurunan pajak tangguhan dari 165,6 miliar menjadi 108,9 miliar itu menandakan kewajiban pajak masa depan yang sudah berkurang. Nah, hal ini memberi ruang lebih lebih bagi laba bersih di masa depan karena beban pajak yang harus dibayar akan lebih kecil. Jadi, kesimpulan untuk bagian A ini tren beda temporer yang meningkat membawa beberapa implikasi penting. Yang pertama, itu muncul pengakuan aset pajak tangguhan baru yang akan mengurangi pajak di masa depan. Kedua, liabilitas pajak tangguhan itu menurun, yang berarti sebagian kewajiban pajak masa depan sudah diantisipasi. Ketiga, beban pajak tangguhan meningkat karena adanya penyesuaian perbedaan temporer yang signifikan. Nah, secara keseluruhan, kombinasi dari perubahan ini membuat laba bersih tahun berjalan tetap stabil. Sementara proyeksi pajak di masa depan menjadi lebih menguntungkan. Nah, dengan kata lain, manajemen pajak tangguhan yang efektif ini membantu Unilever tidak hanya dalam mengelola pajak saat ini, tapi juga dalam meningkatkan profitabilitas di periode mendatang. Selanjutnya, saya akan menjawab yang bagian B, itu analisis imbalan kerja. Eh, Jadi, PT Unilever Indonesia Tbk itu mengelola 4.266 karyawan per 31 Desember 2024. Nah, turun dari 4.589 karyawan pada tahun 2023 akibat transformasi riset strategi yang merampingkan organisasi. Nah, beban imbalan kerja total itu menjadi 2,490 miliar, naik 11,7% dari 2.228.000 tahun sebelumnya. Nah, merupakan 20% dari total beban usaha sebesar 12 miliar 305.000. Nah, eh, berikut adalah identifikasi programnya. Yang pertama ada identifikasi program imbalan. Nah, ini terdiri dari eh, gaji, tunjangan, serta bonus yang 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 pertama itu ada identifikasi program imbalan untuk imbalan jangka pendek. Nah, imbalan jangka pendek itu terdiri dari gaji, tunjangan, serta bonus yang dikaitkan dengan laba dan kinerja individu. Nah, komponen ini merupakan bagian terbesar dari total beban imbalan kerja yang mencapai 2,490 miliar. Nah, ini termasuk di dalamnya adalah remunerasi untuk direksi sebesar 90,5 miliar. Selanjutnya itu ada imbalan pasca kerja atau program pensiun. Nah,
Yang pertama itu ada program manfaat pasti, itu diberikan kepada karyawan yang bergabung sebelum 1 Januari 2008 melalui dana pensiun. Nah, manfaat pasti melalui dana pensiun manfaat pasti PT Unilever Indonesia. Nah, liabilitas netonya itu mencapai 700 miliar. Yang kedua itu ada program iuran pasti. Ini diberikan kepada karyawan yang bergabung setelah tahun 2008 melalui dana pensiun iuran pasti dengan kontribusi tahunan itu sebesar 189 miliar. Selanjutnya itu ada imbalan kesehatan pasca kerja. Nah, perusahaan ini menanggung biaya kesehatan untuk pensiunan tertentu dan anggota keluarganya dengan nilai liabilitas sebesar 635 miliar. Untuk untuk imbalan jangka panjang lainnya, itu mencakup imbalan masa kerja, itu seperti penghargaan pengabdian dan hak cuti panjang dengan total kewajiban sebesar 210 miliar. Terus yang terakhir, itu ada imbalan pasca kerja lainnya. Ini merupakan program pasca kerja tambahan dengan nilai liabilitasnya itu sebesar 92 miliar. Eh, selanjut, soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Kepada Caca, dipersilakan. Baik, selanjutnya eh, itu ada dampak beban imbalan kerja terhadap laba dan ROE. Yang pertama yaitu ke atas sedikit, beban imbalan kerja naik sebesar 260 miliar atau 11,7%, berkontribusi pada beban usaha sebesar 12 miliar 305 juta rupiah. Ini naiknya relatif meski total turun sedikit dari 12 miliar 916 juta rupiah. Ini menekan laba usaha menjadi 4 miliar 415 juta rupiah, yaitu turun 30% dari 6 miliar 279 juta rupiah. Dan laba bersih sebesar 3 miliar 369 miliar, yaitu turun 30% dari 4 miliar 801 juta rupiah. Lalu ada beban karyawan di tahun 2024 sebesar 2 miliar 490 juta rupiah, lalu di 2023 itu sebesar 2 miliar 228 juta rupiah. Sehingga perubahannya yaitu sebesar 11,7%. Lalu ada laba bersih sebesar 3 miliar 369 juta di tahun 2024, dilanjutkan dengan 2023 yaitu sebesar 4 miliar 801 juta rupiah. Ini perubahannya minus 30% labanya. Lalu lanjut ada return on asset. Ini nanti kita akan jumlahkan di bawah, lalu kita lanjut lagi ke perhitungan dampak. Yang pertama ada kontribusi beban karyawan ke beban usaha, yaitu 20% dibagi dengan uh, yaitu 20%. Ini ada 2 miliar 490 juta rupiah dibagikan dengan 12 miliar 305 juta rupiah. Nah, tanpa kenaikan ini, laba usaha bisa naik 2% atau sebesar 88 miliar, meningkatkan laba bersih sebesar 2,6%. Lanjut lagi ke return on asset, ini rumusnya yaitu laba bersih dibagikan total aset dan dikalikan dengan 100%. Jadi, tadi laba bersihnya di tahun 2024 itu sebesar 3 miliar 369 juta rupiah dibagikan dengan total aset. Total aset ini liabilitas ditambahkan dengan ekuitas sebesar 16 miliar 46 juta rupiah. Sehingga hasilnya sebesar 21%. Ini dibulatkan aktualnya yaitu sebesar 20,6%. Lalu lanjut lagi ke lebih tinggi tekan return on asset karena aset stabil yaitu sebesar 16 juta 46 miliar
16 miliar 46 juta rupiah. Lalu lanjut lagi ke return on equity itu eh, ini laba bersih dikalikan dengan total ekuitas. Nah, total laba bersihnya tadi sebesar 3 miliar 369 juta rupiah dibagi dengan eh, 2 miliar 149 juta rupiah ditambah dengan 3 miliar 381 juta rupiah lalu dibagi dua. Nah, ini hasilnya sebesar 122%. Ekuitas turun drastis dari menjadi 2 miliar 149 miliar juta dari 3 miliar 380 juta akibat dividen yang sebesar 4 miliar 502 juta rupiah. Sehingga return on equity tetap tinggi meski laba turun. Seperti beban karyawan, perbesar penurunan laba dasar. Nah, dampak negatif signifikan pada laba akibat transformasi, yaitu ada biaya produktivitas sebesar 233 miliar. Tapi return on equity terjaga oleh pengurangan ekuitas. Lanjut. Lalu ada pengaruh beban imbalan kerja terhadap pajak. Nah, beban imbalan kerja umumnya deductible. Untuk PPh badan yaitu tarif 22% yang mengurangi penghasilan kena pajak atau PKP. Namun, yang pertama ada deductible langsung, itu ada gaji, bonus, kontribusi DC sebesar 2 miliar 490 juta rupiah yang mengurangi PKP dari 4 miliar 350 juta rupiah menjadi 4 miliar 517 juta rupiah setelah penyesuaian lainnya. Pajak kini sebesar 994 miliar rupiah. Ini lebih 22% lebih efektif. Lalu ada yang B, ini ada pengaruh deferred tax, remeasure liability DB sebesar 127 miliar, lalu ada timbul OCI, itu rugi 99 miliar neto setelah pajak sebesar 28 miliar. Lalu ada ciptakan DTL sebesar 360 miliar pada employee benefits. Lalu tidak memengaruhi laba rugi saat ini. Lalu yang C ada tidak deductible. Nah ini bagian non-deductible minor sebesar 72 miliar total non-deductible expenses. Lalu ada imbalan kerja bukan kontribusi utama. Lanjut lagi ada cash flow. Ini pembayaran sebesar 2 miliar 313 juta rupiah untuk direksi dan karyawan ditambahkan dengan 172 miliar. Ini ada LT benefits yang menekan arus kas operasi menjadi 3 miliar 960 juta rupiah. Nah, ini turun dari 7 miliar 118 juta rupiah, tapi pajak dibayar sebesar 1 miliar 207 juta rupiah. Lanjut lagi. Ke atas. Nah, secara keseluruhan beban ini mengurangi beban pajak yaitu sebesar 547 miliar rupiah, ini 22% dikalikan dengan 2 miliar 490 juta rupiah. Tapi
actuarial gain atau loss pada OCI tidak pengaruh pajak laba rugi saat ini. Sehingga kesimpulannya, program imbalan kerja Unilever Indonesia komprehensif mendukung SDM di tengah transformasi. Tapi naikkan beban tekan laba itu turun 30% dan return on asset, lalu ada return on equity. Pengaruh pajak positif ya deduksi kurangi 547 miliar potensial. Nah, manajemen efisiensi via DB neto dan DC, tapi pantau liabilitas sebesar 1 miliar 636 juta rupiah untuk sustainability. Segitu saja presentasi tugas analisis kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.